Nilai 100 pintar, terus nilai 60 bodoh. Pernah gak sih kayak kita tuh kadang misal nih di ujian biologi, terus pas pembagian kita dapat 60, terus teman kita dapat nilai 100, ya kan? Di situ kita mikir, ya kan? Ini orang nih pinter banget ya di biologi gitu. Terus gua gimana, Cok? Gitu. Kadang kan muncul tuh pikiran kayak gitu kan. Nah, terus disitulah masalahnya sebenarnya. Gua jadi mikir, kayak apakah nilai itu kayak beneran nentuin ya, apakah nilai itu beneran tentukan nilai dari kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Bayangin ada dua siswa, namanya Anton dan Budi. Nah, si Budi ini ternyata dapat nilai 90 di MTK-nya, sedangkan si Anton dapat nilai 60 di MTK-nya. Secara angka, ya Budi itu lebih pintar daripada si Anton. Nah, apakah ini benar-benar menentukan si Budi ini berarti lebih pintar daripada si Anton secara keseluruhan atau juga potensi? Ternyata enggak. Karena sebenarnya ujian itu hanya mengukur kemampuan seseorang dalam mengerjakan soal yang diberikan. Ya, ingat, soal yang diberikan. Jadi kalau misal soal yang enggak kayak gitu, bisa jadi si Anton ini dapat nilai lebih tinggi daripada si Budi. Nah, maksudnya gitu. Jadi ujian tuh kayak cuman ngukur doang, ngukur kayak kemampuan kalian ngejawab soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bukan mengukur kemampuan kalian dalam kehidupan nyata gitu. Makanya kalau kita lihat di kehidupan nyata sebenarnya banyak orang yang pintar namun mereka nggak sukses secara pekerjaan, secara pas mereka udah terjun ke dunia kerja. Terus bang, berarti ujian harus dihapus, nilai juga harus gak guna kan? Nggak juga, nilai tetap punya fungsinya gitu. Nah, itu kayak membantu guru mengetahui pemahaman siswa tuh seberapa besar, seberapa banyak. Nilai itu sebenarnya nggak masalah teman-teman. Ya, sebenarnya nilai itu bukan sesuatu yang hal buruk ya, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang buruk. Namun yang jadi masalah adalah ketika nilai menjadi tolak ukur ya, atau istilahnya kayak acuan yang menentukan orang tersebut pintar atau enggaknya. Karena sebenarnya manusia itu jauh lebih kompleks daripada sekedar angka. Bisa jadi dia itu pintar dalam emosi, pintar dalam memahami lingkungan, pintar dalam memahami musik, ya banyak lah. Jadi bukan hanya angka doang berarti dia menentukan dia pintar atau enggaknya gitu. Dalam perspektifku, pendidikan tuh seharusnya bukan hanya menilai hasil ujian, ya. Dia juga harus menilai karakter, kedisiplinan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama. Karena sebenarnya kemampuan-kemampuan yang aku sebut tadi itu benar-benar dibutuhkan ketika masuk ke dunia kerja dan kehidupan nyata. Oh ya, satu kemampuan lagi yaitu adaptasi. Jadi kesimpulannya, bukan nilai ujian atau nilai yang tidak berguna. Namun yang tidak berguna adalah ketika kita menganggap nilai ujian itu sebagai satu-satunya yang mengukur kemampuan seseorang. Karena sebenarnya satu angka itu tidak bisa menceritakan seluruh potensi manusia. Dia nggak, dengan satu angka, dengan satu nilai, itu nggak bisa menentukan apakah orang tersebut gagal atau enggaknya. Nilai mungkin menunjukkan bagaimana seseorang mengerjakan ujian, bagaimana seseorang bisa memahami sesuatu secara akademik, tapi tidak selalu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Itu saja dari gua, Kyo. Terima kasih.